Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan sejahtera. Bapak Ibu guru tercinta di seluruh Indonesia, mohon izin memperkenalkan diri saya, Diah Kusumaning Bratangalun, guru bahasa Jawa di SMP Negeri 6 Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk melakukan pengimbasan bagi teman-teman guru yang budiman, baik yang berada di sekolah, teman-teman di Kota Magelang, dan teman-teman guru yang belum mengikuti dan memahami program Guru Belajar Sari AKM Kemendikbud. Mari kita ikuti bersama proses pengimbasan AKM. Baiklah Bapak Ibu Guru yang budiman, akan kita mulai pengimbasan asesmen kompetensi minimum sesi AKM untuk tingkat SMP. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM. Yang pertama adalah orientasi, kedua adalah BIMTEK, ketiga pengimbasan. Tahap pertama, orientasi. Peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana siswa harus menguasai berbagai kecakapan hidup. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah, sehingga perlu adanya reformasi asesmen untuk peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu: pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan diagram yang kita lihat bahwa kompetensi siswa meliputi dari kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Tahap pertama, orientasi telah kita lewati. Mari kita masuk ke tahap kedua, BIMTEK. Pada program ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang berdasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah.
Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimasukkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Manfaat asesmen nasional pada jangka panjang, memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Kriteria pembanding dapat kita lihat pada tabel berkaitan dengan poin pembeda antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kriteria pembanding dapat kita lihat adanya tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Poin pembeda asesmen nasional dan ujian nasional, khususnya pada asesmen nasional, menggunakan metode survei, kemudian model soal asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat. Kemudian, hasil belajar siswa yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Kemudian untuk metode penilaian asesmen nasional, metode penilaiannya mengadopsi tes adiktif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Informasi penting yang harus kita ingat bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Beberapa poin evaluasi berikut ini menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional dapat kita lihat dalam diagram, gambar, dan tabel yang ada di slide. Bahwa asesmen nasional dilihat dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kemudian berbasis komputer dan bersifat adaptif. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimasukkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konsep literasi membaca, komponen AKM literasi membaca dan mengenal AKM literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten, proses kognitif, konteks. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Pada jenjang SMP atau MTS terdapat dua level pembelajaran. Pada level pembelajaran pertama untuk kelas 7 dan 8, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Pada level pembelajaran kedua untuk kelas 9 dan 10, sama seperti level pembelajaran pertama, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Komponen AKM numerasi juga terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, 1 bilangan, 2 pengukuran dan geometri, 3 data dan ketidakpastian, 4 aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi atau konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Tahap asesmen numerasi tingkat SMP MTS terdapat 1 level pembelajaran. Pada level pembelajaran terdapat 3 konten yang dipelajari, yaitu bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar merepresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ada kelompok yang pertama adalah perlu intervensi khusus, kedua dasar, ketiga cakap, keempat mahir. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa, berupa kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Dapat dilihat tingkat penguasaan kompetensi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dasar kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Diharapkan pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkatan capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep keterampilan dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, bahwa karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya hingga tuntas, sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya.
Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, tadi disebutkan bahwa yang berbasis kompetensi berdasarkan fokus pada tingkat penguasaan, sedangkan konten adalah berdasarkan materi. Kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, dan bakat terkait lainnya. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Dapat dibaca dan dicermati pada tabel berkaitan dengan 4 kompetensi kategori, yaitu perlu intervensi khusus, 2 dasar, 3 cakap, dan mahir. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan, diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Seperti telah disampaikan dan ditunjukkan, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid.